tempat ini. Dan Engkau ingin mewahyukan hal-hal yang baru bagi kami, biar hati kami siap untuk menerima apa yang Engkau wahyukan. Dan biar setiap kami dipuaskan dan diberikan kelegaan, dan kami disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berbicaralah, buat kami punya telinga yang mendengar, buat kami punya hati wadah yang benar-benar siap, biar kami semua menerima yang daripadamu secara utuh. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus waktumu untuk Engkau menyatakan pribadi lepas pribadi akan mengalami sentuhan Roh. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua berkatakan amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Nama saya Tipura Puji, mungkin bagi yang belum kenal ya. Dan saya ada di saya menggembalakan di maksudnya suami saya menggembalakan dan saya istri gembala tentunya ya. Gembala gereja Sinar ya. Gereja Sinar, dan saya rindu kita semua memahami dan mengerti arti itu sinode Sinar Bapak Ibu ya. Nah, saya pada waktu menyiapkan kebenaran firman Tuhan untuk di sini, Tuhan itu berbicara sangat luar biasa, dan saya melihat keadaan gereja ini hanya sementara ya, suatu waktu akan menjadi besar dan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih judul ya buat saya luar biasa adalah ledakan ya, ledakan sinar kasih ya. Namanya ledakan itu bukan seperti datang seperti biasa. Ledakan itu bukan seperti laser, tapi power ya, yang besar ya. Dan itu berbicara hal yang ajaib ya. Nah saudara yang kasih, saya salah satu juga wakil dari Sinode Sinar ya. Dan kalau saya dengar di sini akan bergabung ya. Nah bergabung berarti saudara nanti akan diresmikan secara khusus oleh Bapak Ketua ya yang akan datang ya. Tapi sekarang saya survei ya survei karena gini saudara ya, survei pertama ya, benarkah ini ya yang akan bergabung ya, dilihat benar ya. Saya melihat terus itu yang lihat sudah ada tempat dan maksud tempatnya bagaimana, dan kedua jemaatnya ada nggak. Kalau mau bergabung jemaatnya kan nggak ada kan repot saudara ya. Minimal itu 15, saya sudah itu tadi saudara lebih dari 15 ya. Berarti saudara memenuhi syarat gitu ya. Nah Bapak Ibu Gembala di sini, dan sebenarnya pertama bukan itu saudara ya. Bapak Ibu Gembala itu ditanyain ya, punya istri satu dan suami satu ya. Saya mengenal beliau ya semenjak saya masih banyak belajar. Saat itu saya masih menggembalakan diri saudara ya. Itu beli punya pengejaran, bayangkan saudara, saat itu saya ada di Serpong juga ya, yang gereja dulu Pak. Ada siapa ya? Beliau mengejar, tanya gitu ya untuk peperangan ini, sampai mengejar ke Mahanaim saat itu ya. Saya tahu bagaimana kehidupan beliau, dan sampai saya pernah mendoakan setiap bisnisnya beliau. Dan terus yang ketiga, saya tidak menyadari gitu ya, menyadari suatu waktu saya pernah lakukan peperangan kemana-mana, dan saya pernah bergumam dalam hati saya pengen punya mobil yang bisa naik gitu saudara ya. Mimpi 2 minggu setelah mimpi saya pergi ada di Kalimantan, dan waktu kalian di Kalimantan saya persis menerima mobil itu, dan saya pikir dan saya tiba-tiba memegang setiap tempat itu kasih keliling di Kalimantan, memegang ikan saudara mau tahu ya, 2 minggu setelah saya mimpi, saya mendapatkan panggilan dari ketua yayasan, dan ketua yayasan itu mengasih saya mobil. Dan saudara tahu mobilnya dari keluarga Bapak dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, dan kuncinya itu gambar ikan saudara ya. Dan seperti yang dalam mimpi itu buat saya ajaib dan ajaib, luar biasa peneguhan. Dan pada waktu saya berdoa sepanjang perjalanan dan mulai semalam, saya kemarin baru pulang dari
Riau dan di Sosa itu bergabung juga Gereja Sinar. Ya, saya survei dulu juga saudara ya, pemimpin meresmikan, saya diutus dulu untuk survei dan luar biasa ya. Mereka dari gereja yang anak-anak mudanya banyak, semangatnya luar biasa. Dari gereja yang sederhana, begitu saya mau datang mungkin dua minggu sebelumnya, mereka nggak tahu kalau saya mau datang. Dia itu tiba-tiba merenovasi dari yang atap biasa, maksudnya yang ini roboh-roboh, bocor-bocor, lebarnya ya kurang lebih seperti ini, tapi mereka di tengah-tengah kelapa sawit, gitu ya. Dan saudara, begitu saya datang, dia menginfo kalau saya mau datang 2 minggu, gitu ya. Terus saudara, dia rasanya itu kayak mimpi, ya. Dia mau melahirkan seperti kayak mau menyiapkan wadah yang ini tempat, karena tempatnya tuh dulunya cuma satu ini saja, gitu ya. Terus akhirnya nggak muat, itu di kelapa sawit dan ya saudara sangat sederhana lah, ya. Tapi mereka bangun dan saya juga kaget, kok segalanya itu persis saudara kayak di Malikai. Ya, sudah ada lingkaran yang bulat itu ya, yang kayak di gedung tengah gitu ya, bunga-bunganya dan ini. Saya jadi bingung. Dan beliau ngomong, Pak, tanya di sini itu tiap ini menara doa. Ya, tiap hari Selasa sama Kamis sama Sabtu. Karena ibadahnya itu di rumahnya saudara. Saya lihat ininya sungguh-sungguhnya anak-anak itu nyembah, anak-anak muda ya. Saya mulai mikir saudara, dan mereka ini dijadwal doanya 24 jam per berapa ini datang saudara. Saya langsung bengong, Tuhan ya, saya ketua menara doa, mungkin saya tidak menjadwalkan menara doa itu 24 jam, mereka 24 jam. Saya langsung mendoakan tempat yang dipakai sebagai menara doa, dan terus akhirnya doa di tempat yang sekarang diresmikan. Dan Pak Ketua Sinode akan meresmikan di bulan Januari, sama di sini nanti juga bulan Januari. Ya, sekarang saya survei Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu ada yang saat ini tahu bahwa kami kita Sinode Sinar, tapi pada waktu saya menyiapkan, saya juga mengerti Tuhan itu berbicara, ledakan sinar kasih. Ya, saudara, luar biasa. Berarti ada sesuatu yang yang besar yang akan terjadi di tengah. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya 1 sampai 8. Saya akan baca. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam kekayaan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang kamu seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Saudara yang kasih, Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan untuk tempat ini. Ya, tempat ini tiba-tiba Tuhan itu menyatukan dengan apa yang sebenarnya hari-hari ini kita pahami, yaitu core identitas. Nah, saudara, ternyata dalam setiap tempat itu ada ciri khasnya,
atau kita ini disebut punya core identitas, namanya ada sebuah kelebihan yang kita miliki. Kemarin saya memiliki saya datang ke Sosa, perjalanan itu 7 jam, saudara. Saya itu landing dari jam 7.45 berangkat dari jam 7 ya, terus akhirnya ke sana sampai hampir jam 9 lah. Langsung itu begitu sapa, hanya ngomong sebentar dan lihat-lihat gitu, langsung khotbah KKR, perjalanan karena 7 jam. Saudara, terus akhirnya saya lihat sebuah warna yang ada di tempat itu tadi, diwarnai dengan doa, dan warna dengan itunya juga mirip ya dengan sini, tapi kasihnya kalau di sini ledakan, di sana ya sinar yang dalam arti masih seperti kayak sebuah kemuliaan yang maksudnya yang ada sinar yang menerangi yang tangan itu kuat untuk menaungi tempat itu ya. Ciri khas, maksudnya melihat banget yang di situ. Nah, saudara yang kasih, core identitas mereka seperti itu kuat mungkin adalah di doa dan namanya anak-anak ya nyanyi. Nah, penyembahan. Nah, saudara, perjalanan yang seperti itu membuat karena lihat sebuah warna yang berbeda dan membuat saya Tuhan ajaib, walaupun perjalanan 7 jam membuat saya tidak capek. Setelah khotbah dan itu saudara, saya pulang perjalanan 7 jam lagi, setengah 5 nyampe di kota Pekanbaru. Karena jam 8 itu harus seminar guru-guru agama Kristen seluruh Pekanbaru. Saudara, saya setel alarm supaya saya kebangun lah, karena saya lihat perjalanan itu sebenarnya ngantuk ya, tapi karena lubang-lubang saya kasihan, mobilnya bagus, kalau sering jeblos ke ini kan nanti rusak ya, saya dipinjemin nanti gak enak, saya harus belok dikit ya, pelan-pelan gitu. Saudara, saya itu agak lama. Dan saudara yang kasih, terus saya nyampe setengah 5, istirahat sebentar, saya kasih alarmnya mungkin bunyi, mundur sampai, kenapa alarm saya mundur baru, ternyata diulang-ulang sudah 1 jam. Waduh, saudara, saya ditunggu-tunggu, ini kok ibu anunya nggak datang. Saudara, ya bersyukur ada bicara 2, saudara ya, yang satu sudah walaupun sambil melayang-layang, Pak Samuel, saudara ya. Terus akhirnya saya menjadi pembicara yang kedua, dan itu sampai jam 2. Nah, saudara, mari pulang ya, mengagetkan, ada banyak hal yang terjadi, tapi buat saya ajaib. Pas waktu saya tadi pagi ya bangun setengah 5, saya sudah langsung mau ini, sudah berapa saya takut mundur kayak kemarin, saudara ya. Alarm saya takut mundur kayak kemarin ya. Akhirnya ternyata beda ya, santai. Nah, akhirnya saya lihat doa. Sebelum saya berangkat, doa. Tuhan menyatakan kuat banget seperti firman ini. Nah, terus saya lihat pada waktu saya mulai tanya sama Tuhan dalam perjalanan, ada sebuah warna yang Tuhan buat di tempat ini. Jadi katakan, ledakan sinar kasih. Nah, saudara yang kasih, ada sebuah kasih yang kuat yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Ada banyak orang itu bisa mengasihi, itu mungkin dengan memeluk, itu baru basic, saudara. Tapi yang kasih itu kan sebuah sebuah karakter atau sebuah pribadi yang dimana itu adalah menjadi warna orang itu, dan semakin kuat akan semakin kuat sampai mengalami sebuah kedewasaan yang kuat dan menjadi besar. Dan itulah ledakan yang Tuhan dikatakan. Ya, saya melihat benar-benar saya ini kan orang yang punya penglihatan. Jadi kadang-kadang khotbah saya seringkali berbicaranya apa yang saya lihat, gitu saudara ya. Dan itulah tadi ya sebuah kasih yang meledak, power keluarnya. Dan saudara, kalau sebuah ledakan itu saudara harus siap. Karena ledakan itu bukan berbicara jalan, tapi bang, power. Nah, saya nggak tahu akan ada sesuatu apa yang di tempat ini Tuhan nyatakan. Kalau kita nggak menangkap, kita nggak mengerti. Tetapi mari kenali basic terlebih dulu. Kalau saudara punya, minta untuk akan diperbesar kapasitasnya dan mulai katakan, yes Tuhan, mari aku mau menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya itu mendasar. Karena ada banyak orang mendengar
Tetapi itu semua yang kita dengar dan kita katakan yes itu masih ada di sekeliling kita. Karena apa? Landasannya tidak ada. Mau masuk nggak bisa. Kenapa? Hatinya nggak disiapkan dan landasannya nggak siap untuk menerima itu. Detik kita menerima itu dan benih itu bertumbuh dan dikasih keleluasaan, kuat. Nah saudara, mari saya seringkali kita mendengar sudah sangat banyak dan di sekeliling kita bahkan yang Tuhan kasih masih kadang-kadang saudara sampai Tuhan itu kadang-kadang kasih tempat untuk menaruh sesuatu yang Tuhan beri. Memang ini punyamu, tapi masalahnya belum kamu hidupi, belum kamu ambil dan kau hidupi. Nah ini masalah saudara. Nah firman Tuhan kalau kita belajar dari sini tadi kita belajar tentang pelan kasih yang Paulus katakan kepada jemaat Makedonia. Dia katakan begini, hendaklah di sini saudara-saudara kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di situ dikatakan gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, orang miskin itu sulit untuk memberi biasanya. Karena apa? Karena yang untuk dirinya sendiri aja kurang. Tetapi kalau saudara ingin alami breakthrough, terobosan, saya ini orang yang kalau dilihat dari garis dalam banyak hal, ya itu saudara nggak mungkin ada di dalam saat ini seperti saat ini. Tapi saudara yang kasih karena dalam banyak sisi lah, gitu ya. Nah tapi saya hanya ingatkan kita ini bukan karena kita lihat dari garis keturunan, tapi kita ini punya kesempatan. Dan kesempatan ini kita terima atau tidak. Saudara, ada banyak orang itu kadang-kadang ya memang nasib seringkali gitu ya. Ya nasibnya gini. Nah jangan ngomong hidup itu ini apa namanya alarm saja. Nah saudara, banyak orang kadang-kadang tidak bisa percaya kepada nasib yang sudah. Enggak begitu saudara. Saudara, karena banyak orang miskin itu apa sih teori untuk menjadi kaya? Nah kalau di dalam dunia bisnis atau di dalam dunia berkata kerja keras dan kamu pasti akan gak ada kemiskinan. Ya itu benar juga. Tetapi firman Tuhan katakan ada yang mengatakan di Amsal, ya berkat Tuhan tidak menjadikan kaya buat itu. Susah payahmu tidak menjadikan kaya bagimu. Berkat Tuhan lah yang membuat kaya. Seperti itulah saudara kaya. Dan berkat Tuhan lah yang perkaya bagimu. Nah saudara yang kasih susah payahmu itu berarti kan kerja keras ya. Ya nanti saudara boleh baca atau boleh ditampilkan supaya saudara paham akan hal itu. Nah ada loh orang itu yang kerja keras banting tulang, buat tulang dibanting sakit pasti ya. Nah itu namanya kerja keras. Ada yang mengatakan bahwa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya sudah nggak tahu kayak apa itu kerja keras ini. Saya melihat itu juga di dalam ibu saya. Ibu saya ini seorang pekerja keras yang luar biasa, apa aja dikerjakan. Bahkan bisnis itu saudara, dia tidak terlalu menjadi orang yang punya sekolah tinggi, enggak, S2 SD 2 SD. Tapi saudara, dan kalau dagang itu ya matematikanya luar biasa buat saya. Bayangkan itu dulu zamannya saya masih ada seringgit. Saya nggak tahu masih ada yang ngalamin enggak gitu. Seringgit itu separuhnya 5 perak ya, di ngomongnya seringgit. Nah itu kali beberapa ratus gitu ya, nggak pakai kalkulator tahu. Wih pokoknya ini ya kelapa ini 65 lah bu, enggak ya sudah deh 6 seringgit gitu ya. Saya kan bingung kayak apa, saya akan kalikan ya. Saya nggak ketemu, dia sudah tek udah ketemu, udah langsung. Itu nggak pakai kalkulator sudah. Terus yang kedua, ya kalau orang sana itu kayak barter gitulah. Ya udah, pisangku kau bawa, berikanlah aku beras, ya, atau berikanlah aku telur, atau berikanlah aku mungkin apa yang ditukar di pasar.
Itu dia bawa dari istilahnya dari kebun, 1 truk. Wah, itu isinya ada macam-macam ya, dan sampai daun pisang pun ya saudara ya, itu penuh. Dan saya tahu ya, saya nggak tahu bagaimana cara ngejualnya, bahkan kiloan aja saudara. Semua bayangkan itu ya, cabai kan tidak membawa kiloan, 1 kilo, setengah kilo, 2,5 kilo. Dari mana di sini nggak ada timbangannya gitu ya. Itu nyampe di di sana pas. Dan itu kadang mungkin ya kurang dikit, atau kalau nggak lebih dikit ya mungkin udah langsung lah dari kurang dan tambahnya tadi langsung. Nggak bisa nih, cuma 2,5 ini, nggak ada timbangannya, sudah pakai tangan doang ya, apa aja ya. Itu terus akhirnya orang titip lebih dari 90 orang, itu tidak dicatat. Saya 30 aja, 10 aja saya catat. Ini 90 orang, satunya yang jual nangka tadi mintanya mungkin adalah garam dan apa asam, mungkin karena di ini nggak ada kan, itu di ujung sana ininya saudara kebunnya, dan apa saudara, seperti kayak gitu saya tahu. Dan setiap kali saya tahu dia punya duit. Dan saudara, hari itu saya lihat, kenapa kayaknya buat saya kayaknya itu lama banget gitu ya, kok kayak nggak kayak saya bingung juga gitu ya suatu waktu saya. Dan tapi saudara yang kasih ya, kekuatan itu saya ambil sebagai orang, saya mewarisinya. Tapi saya katakan saya harus berperkara dengan yang rohnya. Apa ini ya, saya tahu di atas nenek moyang saya mungkin ada yang namanya mungkin kawin cerai, ada yang mungkin melakukan penyembahan berhala, dan itu kutuk. Dan kutuk penyembah berhala itu kemiskinan. Kutuk apa yang ini adalah mungkin adalah pengembaraan. Dan hari itu saya yang ngerti di rohnya. Saya mewarisi yang basic dari Pak Ibu saya, kerja keras. Tapi saya plus tambahin dengan kata lain, saya gak mau semua berkat yang diterima itu seperti cepat hilang dan cepat sepertinya dia tidak menikmati, dan haus seperti kalau bisa gitu saudara ya. Semua orang hingga saat ini cucunya sama cucunya dekat dengan orang kaya nggak dia gitu saudara ya. Ya wajar lah kadang-kadang gitu ya, tapi kan itu sampai di itu kadang-kadang mikir, waduh, saya bilang yang saya cari yang pertama, maafin bukan karena saya cari mantu, enggak saudara ya, dia ngomong gitu ya, yang adalah pertama takut akan Tuhan. Saya itu terus akhirnya ibu saya yang kaya, bayangin saudara ya, itu kan rasanya kayak wah ini gitu ya. Karena apa ya, itulah tadi. Nah saudara yang kasih, dia memberi, tapi memberi yang karena orang itu baik kepada dia. Tapi kalau kita ingin kaya, saya katakan selagi sebanyak orang itu nggak percaya. Saudara saya ini belajar, saya ini memulai sebuah gereja yang ada di Jatiasi. Ya, itu saudara, saya memulai dari anak-anak yang kecil dan anak-anak yang mungkin sangat sederhana, dan keluarga yang saya layani hingga saat ini semuanya yang sederhana. Dan kadang-kadang saya, Tuhan ya kalau memang bagian saya untuk membuat mereka ya keluar dari, pertama adalah mungkin kegelapan kepada terang. Kedua nanti mungkin ada yang membawa dari sudah diterang, memperlengkapi mereka untuk memiliki karakter Kristus dan mereka mengerti terobosan untuk menjadi seorang yang kaya. Nah saudara yang kasih, dan saya bersyukur ada di situ, dan saudara tahu ya kondisi gereja yang sering saya layani saat itu, saudara yang kadang mau anaknya sekolah aja bayar, itu nangis datang, Bu anak saya nggak bisa bayar sekolah, mau dikeluarin, ibunya tukang cuci. Saya nggak bisa berkutik, oh ya ayo berdoa. Setelah ayo berdoa, Bu besok anak saya benar-benar dikeluarin. Oke, saudara, hari itu saya punya uang cuma 200.000, dan saya yang menghadap ke gurunya. Dan saya saat itu kalau memang tidak dikasih kesempatan, saya kasih loh, saya saat itu saya dikasih motor sama pemimpin saya yang dalam arti pemimpin gereja. Saudara, kalau memang ini udahlah PPKB atau SNK, saya taruh saudara saya mau taruh jaminannya.
Dan terus akhirnya saudara dikatakan, oke, karena ibu bertanggung jawab, 200.000 saya terima. Dan ibu nanti bagaimana melunasi ini dan bertanggung jawabnya akan saya cicil. Saudara, anak ini diselamatkan dan tidak dikeluarkan. Anak ini pintar dan anak ini memang gak ada papanya, gitu ya. Maksudnya papanya udah meninggal. Pintar banget dan jenius, saudara. Ya, saudara, saya cicil beberapa minggu, setiap saya punya uang, saya kasih, ingat sama ini. Saudara, secara orang lain selalu berkata, kamu itu sok banget ya, sudah mengalami kesulitan, kamu masih menolong orang yang mengalami kesulitan. Saya katakan, saya tidak jadi pahlawan kesiangan, enggak. Tapi hari itu memang Tuhan kasih. Dan saudara, setelah saya lewatin itu, dan terus akhirnya, dan anak itu akhirnya sekolah. Dan terus menerus dari sampai lulus SMA. Dan anak itu hingga saat ini gak lupakan saya. Saya gak mau hanya selalu diingat, tapi saya katakan, saya belajar. Saudara, belum itu saja. Ada orang kadang-kadang begitu datang lagi, ya, habis kontrakan. Bu, saya gak punya uang, boleh pinjam. Saya tahu kalau kamu pinjam pasti gak bisa balik. Kamu kenapa ya, saya gak tahu Bu. Suami saya kondisinya gini, ya, suka dipengaruhi temannya lah, judi. Saudara, akhirnya saya kata, kamu bisa apa? Ya gak bisa apa, ya bisa apa, kerja apa? Ya nunggu suaminya sudah ikut tembakan. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya kata, kamu bisa kalau bikin kue itu bisa bikin apa? Saudara, bisa bikin kue dadar gulung. Terus kalau katanya ini, oke, saya ajarin. Singkat cerita, saya kasih uang 20. Dan memang yang ada itu saat itu cuma 20.000. Dia mau bayar kontrakan dan mau diusir, saudara. Dan saudara, kembali saya menjadi bemper hari itu datang. Ya, saya mau taruh di gereja, nanti kebanyakan orang akan pindah ke gereja, ya, serba masalah. Tapi hari itu saya juga berkata, Tuhan, saya harus lakukan apa? Saya datang ke ketua siang punya rumah kontrakan, beri kesempatan. Saya hari itu sekali lagi saya kasih uang 20.000, ingat banget saudara. Ibunya juga saya kasih 20.000. Saya ngomongin, kamu sekarang bikin masakan, ya, 20 ini jangan pernah kamu makan. Yang 20 ini kamu bikin, saya ajarin dadar gulung sama bakpao, isinya sama-sama, kelapa dan saudara, kelapa dan gula, pokoknya gitu ya, isinya dadar gulung saudara. Ya saudara, pokoknya 20 ini jangan kamu. Kalau untung berapa, sambil sisain. Saudara, saya pantau selama 3 bulan. Ternyata saudara, saya kalau punya pesanan, saya langsung, saya saat itu suka diundang di PAUK di Kemang. Ada mau arisan, mau apa, karena pakai nama Bu Puji, pikirnya Bu Puji yang bikin. Laku. Dan akhirnya saya berikan etalase, sudah ngomongin terima pesanan, cuma bakpao sama dadar gulung, saudara. Dan itu sambil dititipin. Saudara, hari itu dia bisa bayar kontrakan dan mulai dipisahkan. Hanya masalahnya, saudara, kita ini kadang-kadang saya mungkin hari itu juga nggak tahu, saya selalu pas-pasan. Tapi hari itu pada waktu saya bisa memberi perhatian, memberi pertolongan dan memberi, ada seperti ledakan, dan itu mengalahkan kemiskinan. Ada banyak orang itu hanya tengking kemiskinan, tetapi nggak tengking kemalasan, nggak tengking yang namanya stuck di dalam dirinya. Dan saudara, malas itu merusak banyak orang. Dan hari itu saudara Hasim mulai ngajar. Dan saudara tiba-tiba mulai membayar kontrakan bisa. Tapi ada tetap masalah. Dan dikatakan ini, Bu, seringkali habis karena suami saya dipengaruhi dengan tetangganya judi atau ini. Saya bilang, kamu coba cari perumahan, pindah. Ya saudara, saat itu untuk dia ngontrak di perumahan, ya nggak mungkin katanya. Nggak mungkin, sudah doa, percayalah. Saudara, mereka akhirnya ngontrak. Yang perumahan itu biasanya jarang dikasih bulanan, tapi itu karena mungkin gak laku-laku dikasih bulanan. Saudara, saya bimbing. Saudara, kalau saya ceritain detail itu lama,
Ya, saudara, singkat cerita, dia bisa punya usaha yang disebut adalah selain menerima ya itu tadi bakpao dan jajanan bisa untuk arisan, untuk apalah, dia tulis pintar gitu ya. Saya tiba-tiba karena ini dapat 30% saudara dari mereka gitu ya. Karena apa? Saya order banyak ya. Karena seringkali banyak orang pesanan. Nanti tambah pisang goreng, ditambah apa lagi lah. Dan terus akhirnya saudara, dia itu kontrak di situ sebulan per bulan, terus akhirnya menjadi per tahun, dan terus bisa di rumahnya buat warung, dan warung itu menjadi tempat yang bukan hanya warung yang biasa sayur, tukang sayur yang ini menjadi gede, dan saudara tahu akhirnya rumahnya pun kebeli. Saudara, rasanya enak ya kalau dengar ya. Ya, masalahnya kita ini mau tidak, saya pun terupgrade. Banyak orang itu mau ya, Tuhan kenapa dan kenapa. Tapi pada waktu kita mengerti apa yang sebenarnya kasih, atau karena selagi engkau miskin, kemiskinan itu harus dihancurkan dengan engkau memberi, karena itu mental. Kadang-kadang kita, ya udah dan ya udah. Dan inilah saudara yang kasih. Saya melihat Tuhan itu di tempat ini akan bergerak, dikasih ledakan sinar kasih. Ledakan, udah ledakan, bersinar kasih. Ajaib. Dan Tuhan itu berbicara, ini basicnya, ini landas, ini dasarnya, supaya kita ini tahu semuanya. Kadang-kadang kita rindu untuk alami terobosan, dan terobosan ingin melakukan ini dan itu, saudara, tapi nggak tahu. Kita belajar dari apa yang dikatakan Paulus ini. Dia katakan jemaat ini dikatakan selagi dicobai. Setiap kita mungkin kadang-kadang ada satu cobaan yang kita hadapi, dan jangan itu cobaan membuat saudara berhenti. Saudara, cobaan itu membuat kita mau ujian, mau hadapi raksasa itu. Bagaimana saudara menang atas raksasa itu? Raksasa apa yang ada dalam saudara? Ada raksasa kemiskinan, ada raksasa kesakitan, ada raksasa yang kadang-kadang ada dalam setiap hidup kita, dan kadang-kadang kita habisin, dan saudara kasih kemenangan terjadi. Saudara, sekarang ibunya itu ya, waduh, buat saya gitu, gaya banget. Bu, mampir ke rumah saya, ya, toko saya, gitu ya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, saudara yang kasih, kadang-kadang banyak orang ya mengalami keterpurukan dan berdoa untuk minta Tuhan itu sudah kasih. Kayak tadi masih di sekeliling kita. Karena kalau kita nggak memberi landasan, nggak bisa masuk menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saudara itu nyatu dan benih itu jatuh dalam hati kita, dan bahasa kecil benih itu begitu dia bertumbuh, bukan hanya satu biji rambutan. Saya itu kan rambutan punya saudara ya. Kalau saudara ingin tahu dari mana saya itu ya, saya ini ya melihat rambutan banyak jadi hanya dimakan bosen ya. Saya tanya berapa rambutan ini? Kalau satu pohon berapa? Bayangin saudara ya. Dan dikatakan segini ya, kita ambil sampai 3 kali pengambilan. Ya, terus akhirnya di situ mungkin 5.000 aja saya kepek. Saya jual 15.000. Siapa yang ngasih? Ya, saudara, saya punya uang dan akhirnya saya buat membiayai anak-anak rumah singgah. Dan saudara, setiap harinya saya untung hampir 700.000 karena 3 kali pengambilan. Ya, untungnya berapa mau saudara nggak usah tahu. Ya, jadi hari itu tiba-tiba buat saya satu ini rambutan. Dan tiba-tiba dalam ketenangan saya itu dapat ayat, benih kalau nggak mati dan jatuh ke tanah, dia hanya satu benih. Itu yang mati. Saya itu saudara, kalau kamu ditanam di Bekasi, kamu akan mau melanglang kemana aja, kamu masih bisa nggak tertanam dan kamu supaya menjadi puji rambutan yang banyak gitu ya. Ya, itulah ledakan ya. Nah, saudara yang kasih, mari kita memahami dan kita mengerti. Dan pada waktu Tuhan menyatakan pengajarannya tentang hal ini kepada kita semua hari ini, pada pagi hari ini, dan mengajarkan, dikatakan seperti itu. Dan kalau kita nggak memahami, ada semua yang sudah kita terima, Tuhan itu ngasih, tapi masalah menyatu dan tinggal hidup kita ini dan tubuh ini masalah kedua. Ya, kita bisa
Nah, sama ini tadi firman Tuhan. Bayangin selagi dicobai, banyak orang itu dicobai sudah nangis, bombay. Oh, Tuhan, seluruh dunia sampai tahu. Ya, silent lah. Jangan sampai yang jelek itu seluruh dunia tahu. Kalau bisa keep rame dan tanyakan Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Kalau tahu itu tadi begitu orang kuat ini, kalau biji kurma begitu sudah mendalam, tiba waktunya ledakan, ya, ledakan saudara adalah biji-biji kurmanya Tuhan. Begitu silent dulu, saya tahu mengenal Bapak dan Ibu Gembala di sini. Silent dulu, ya. Setelah itu ada ledakan, udah ke dalam kuat. Nggak terkontaminasi dengan apa yang dikatakan orang, apa yang mungkin orang lain ngomong, tapi punya ketahanan, punya durable, punya kekuatan yang akhirnya ya bisa menopang dan bisa terus bertumbuh. Nah, saudara yang kasih, satu pelajaran yang kita terima dari yang namanya jemaat di Makedonia ini, dikata selagi dicobai, sukacita mereka ya meluap. Saudara, banyak orang itu kehilangan sukacita saat ada cobaan, saat ada tantangan, saat ada masalah. Makanya mungkin kadang-kadang ada orang itu sakit, kadang-kadang sudah sakit sedikit sudah mulai hati yang gembira adalah obat. Dan apapun kalau saudara itu mengalami kemenangan, maka Tuhan itu akan, atau saudara itu bersukacita, maka kemenangan akan terjadi. Nah, saudara yang kasih yang gitu, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mungkin miskin kelihatannya secara, saudara, orang itu bisa kaya akan kasih. Saudara, saya lihat tuh banyak orang kadang-kadang suatu waktu bisa memberi ini dan itu dan ini dan itu, ya, karena mereka memang punya. Tapi hari itu saya secara jasmani banyak yang saya tidak punya. Yang saya bisa, saya cuma tepuk orang dan kalau saya lihat orang itu dipakai Tuhan, saya tetap topang dalam doa supaya dia akan bertumbuh dan terus dipakai Tuhan. Dan saudara yang kasih, bagian saya seperti itu. Ya, saya ingat ini, selagi mungkin mereka beri, tapi kaya. Memberi itu kadang gak usah barang. Memberi doa, memberi perhatian, memberikan dukungan, dan mensupport kadang-kadang itu bukan hanya selalu yang materi. Banyak orang itu punya kendala, gak bisa melakukan, gak bisa menjadi pelaku. Simple, kita bisa menjadi pelaku. Tapi kadang-kadang kita tidak mau membuka hati, kita tidak mau melangkah, kita tidak mau untuk mengerjakan. Nah, ini masalah, saudara. Makanya hari ini saudara boleh ya lihat kiri kanan saudara dan katakan, mari ya kita melangkah, jangan hanya duduk di tempat. Ya, saudara, melangkah. Dengan kata lain, pada waktu kita mengerjakan sesuatu, kita tuh ternyata ada respon. Yang begitu kita respon, saudara, kita ini kalau mendengarkan di belakang, kita nggak akan jadi tiang garam. Majulah, pasti Tuhan akan dengar. Jangan tunggu sempurna, tetap tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Nunggu dulu, wah, nggak kerja, nggak akan bergerak, nggak akan ada seperti progresnya. Nah, makanya mari belajar dari jemaat ini. Yang ketiga, di situ katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Melampaui itu sebenarnya orang ini kalau dilihat dari mungkin segi materi, ya sangat sudahlah biasa. Atau mungkin kelihatan dari kita tertipu. Casingnya, wah orang itu kayaknya biasa. Kayaknya suatu waktu saya pernah alami lihat orang yang biasa, sudah. Tampilannya pakai sendal jepit, terus membawa kresek hitam, saya pikir ini bekalnya. Terus akhirnya atau apanya gitu. Terus akhirnya bajunya ya biasa lah, saya pikir malah kayak baju tidur. Tapi itu baju biasa mereka. Saudara, tiba-tiba dia ngomong gitu, saudara. Iya, ya dari mana sih tante? Saya juga akhirnya ini orang apa sih? Wah, pagi waktu nih layani. Saya itu sampai ngomong Roh Kudus itu sampai ada di sini panas, sudah layani. Akhirnya begitu saya layani, saya ngomongnya, saya kasih minum, saya ngomong. Saudara tahu nggak yang dibawa kresek itu tadi? Pak, itu uang 125 juta. Saya, hah? Saya saudara, jangan lihat casingnya. Saudara yang kasih,
Waduh, langsung saya langsung bertobat langsung. Tuhan ampuni. Kadang-kadang ini manusia saya. Saudara datang dengan sadar begini-gini. Terus akhirnya duduk. Naik, maaf ya, naik mobilnya itu kayak mobil angkot. Padahal saya mana? Ini rumah Salum. Ngomongnya juga ini rumah Salum. Iya tante mau ngapain sih? Maaf Tuhan, maaf bang, mau ngapain? Datang. Akhirnya layani dia kalau semua beli minum. Tante minum. Ada yang bisa saya tolong tante? Bayangin saudara, ada yang bisa saya tolong tante? Ya, iya. Kamu siapa? Bayangin saudara ya. Oh ya, Tuhan ampuni. Mungkin dipikir saya terkenal, ternyata tantenya aja nggak tahu. Ya, saya pengurus yayasan Rumah Shalom, saya gitu. Saudara, tante mau nitip anak atau mau ngasih anak atau apa? Jadi biasa berapa? Dalam hati kok pengen tahu amat sih tante ini berapa apanya. Waduh saudara, detik ini saya pikir apa krusek. Ya udah, aku nggak bisa transfer ini. Oh saya pikir ini jangan-jangan uang ribuan atau apa saudara. Ampuni Tuhan, dan itu dihitung begitu 125 juta. Lalu saya bilang Tuhan, saya kayak melihat casingnya. Ternyata selagi saya tahu dia ngomong loh saudara, bayangin tante ini pasti saya doakan beberapa hal poin yang diomong. Ya aku ini kerja, anakku gini, sudah punya ini, punya itulah, punya toko, tapi dia punya mungkin warung-warung kecil yang ini. Terus dia ngomong ya sih, yang terakhir ya jangan remehkan uang receh. Saudara ngomongnya aja mantep banget. Jangan remehkan uang receh. Receh kalau banyak itu jadi emas gitu. Saya bilang pamer tante ini ngomong apa sih gitu ya. Saudara ternyata saya yang salah ya. Waduh, ternyata ini tante sudah punya ilmu banyak gitu ya untuk menguasai kekayaan. Tapi saya belajar selagi anaknya juga masih poni dan itu dan ini, dia memberi di atas rata-rata. Dengan kata lain biasanya orang itu nyumbang ke Rumah Shalom mungkin transfer 3 juta atau 6 juta atau mungkin kadang-kadang 15 juta. Ini tante ya dengan kebukan kresek hitam langsung 125 juta. Saya kebengong-bengong. Ya saudara, begitu tantenya mau keluar, tante, makasih tante. Roh Kudus itulah manusia. Ampuni dan ampuni Tuhan, puji gitu ya. Saudara, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang nunggu nanti aku kalau kaya siapa gitu akan memberi. Kan ada orang memberi bertek-tek nih, aduh kapan aku jadi bisa memberi kayak mereka. Kayak tante saya memberikan melebihi dari ini, melebihi dari yang 3 juta, 6 juta, 15 juta, dia 125 juta. Saudara, kadang-kadang kita mungkin kita juga tidak bisa memberikan yang mungkin kalau kita ini mungkin belum bisa memberikan yang fisik seperti itu. Kalau kita mengerjakan ini, saya ini doa kalau ada event-event tertentu saya akan nggak tidur, saudara. Itulah saya katakan murah daripada ya sudah membuang. Saya tahu loh yang lain-lain memberikan uang dengan banyak, yang lainnya dengan ini. Kalau nggak ada yang menopang sampai ini, saya katakan ini bagian saya itu bisa kuat nggak tidur 3 hari. Kalau ada acara itu saya juga tidur kenapa sih nggak tidur, masih kepikiran mungkin ya saudara ya. Saya nggak tahu gabungan, tiba-tiba saya kadang keliling doain sampai mikirin satu-satu ini gimana nanti itu pun kalau masih terjadi sesuatu ya rasanya masih ya mikirin. Nah saudara yang kasih, bisakah kita dari sisi kita dari core identitas kita ini kita untuk naik, berikanlah yang lebih, jangan biasa ya, lebih waktu yang lebih, apa aja belajar yang lebih. Saya ini dinubuatkan untuk supranatural dan itu gitu saudara, akan membuat ini dan itu. Saya tahu masih ada di keliling saudara untuk bikin nanti saya dan puji itu sakti
Saya mau sakti aja udah bingung kayak apa kecil, iya, kayak apa mikir saudara, tapi belum Tuhan kayak apa sih. Dan baru beberapa hari atau minggu ini saya bukan terpaksa, dipaksakan Tuhan dikatakan, kau tidak ngerti tentang core identitasmu dan kau tidak hidup dengan kau itu nggak ambil, jadi dikasihkan orang lain. Kalau sudah banyak di sini saudara, tumpukan kita yang sebagai tempat yang Tuhan naruh tadi itu, ya, nggak diambil, balik lagi ke gudangnya Tuhan dan nanti Tuhan akan kasih ke siapa. Bayangkan saudara masih ada di sekeliling saudara, dan itu punya waktu. Kalau kita nggak menghidupinya, saudara bertobat, saya mulai bertobat dan bertobat. Makanya ini sesuatu yang Tuhan berbicara di tempat ini hari ini. Tuhan akan katakan bahwa mari, kalau kita ini ada di dalam orang yang menjadi pemimpin, memiliki core identitasnya seperti ini, berarti saudara harus mulai untuk menjadi seorang yang mewarisi. Itu harus dilakukan wadah menjadi seirama. Saya ini tahu banyak hal yang saya miliki karena mewarisi. Hanya sepakat saja. Saat saya diajak doa dengan pemimpin saat itu, doa dan Pak Luki, Ibu Iren dan semuanya lah gitu ya. Wah, dapat ini dan itu, saya nggak dapat apa-apa saudara. Saya rasa kayak anak kecil. Padahal kalau saya di sinode yang dulu lama, saya ini sudah ya sekretaris sinode. Tapi yang kumpul dengan mereka saya kayak anak kecil yang denger gitu saudara. Apa Tuhan bilang? Tuhan bilang. Wih, Tuhan bilang di mana di tadi? Bayangkan saudara ya, sudah gembala loh. Ya. Terus akhirnya Tuhan bilang begini, wah saya tiba-tiba saya di situ kayak orang yang wah gak enak banget. Tiba-tiba dapatkan ini dari itu. Saat itu mau berdoa ke sekolah, tiba-tiba kata yang saya keluar, tiba-tiba ngomong sama saudara, saya mau sepakat saja. Tiba-tiba beliau katakan kata itu tepat, sepakat. Saudara, mungkin saya gak punya banyak hal untuk membantu, memberi melalui banyak orang yang dengan katanya secara materi. Saya sepakat apa yang dikatakan, saya kawal. Dan itulah yang membuat saya mewarisi. Dan banyak orang itu lama tidak bisa mewarisi. Karena apa? Ingin segala sesuatu itu dengan caranya. Mari kita hari ini, ya, karena saya tahu sesuatu yang mentaruh di Bapak Ibu Gembala di tempat ini adalah sebuah kasih dan passion untuk melakukan pelayanan kasih. Dan sebab itu mari Bapak Ibu yang ada mengerti dan siapkan landasan itu, warisi dan terima benih itu dari Tuhan, supaya Bapak Ibu alami ledakan juga dan alami sebuah terobosan. Makanya Tuhan sedang berbicara, maka kemurahan Tuhan. Ayatnya ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan, mereka akan melebihi kemampuan mereka. Seperti tadi saya katakan, pada waktu disuruh melakukan sesuatu, saya senang banget kalau punya tim yang kalau disuruh supaya ada orang itu hanya by order. Kadang-kadang ya udah, oh iya saya lakukan. Saudara, rasanya gitu. Saya itu kadang-kadang pengen orang itu nangkap bukan hanya di luarnya, sampai kau ngerti di dalam hatinya pemimpin. Sampai kau ngerti yang namanya apa yang direncanakan tiba-tiba bersaut-sautan. Saudara, saya itu seringkali ngomong, kalau disuruh pemimpin saya disuruh beresin awalnya sih rumah Salim. Rumah Salim kan dulu Ibu Lydia ya. Kak beresin, panggilan saya suka Kak ya, ya. Kak beresin rumah Salum. Siap. Saudara, beliau cuma ngomong beresin rumah Salum. Saya bisa aja, saya kan orang pendoa, udah didoain kurang malam beres, saya doain beres. Tapi saya nangkap apa yang dia beresin. Saudara tahu, saya tinggal di situ 3 bulan. Rumah saya nggak jauh saudara, dekat dengan. Saya bawa koper, tinggal dan tunggu. Saya benahi banyak hal. Hari itu ya saya buang sampah aja 1 truk karena semuanya ternyata sudah usang. Ya kasur lah, ada pintu lah, saya mulai bang
renov, dan saya cuma ngomong padanya, siapa yang mau bantu ini saya benerin rumah saya lu begini. Ngecat aja itu 100 juta saat itu, saudara ya. Terus akhirnya saudara tahu, saudara dalam hal beberapanya saya ngumpulkan bisa 460 juta. Itu masih kurang. Ada benerin seluruh kasur, seluruh pintu, seluruh, sampai saya di bawah saya bikin orang ada dulu di bawah itu blok semua. Saya kasih yang namanya ruang doa, ruang perpustakaan, ruang makan, ruang gudang ya, gudang. Terus akhirnya saudara setelah saya mulai ini, dan tiba-tiba itu namanya beresin siap. Siap itu sisinya banyak. Ada orang itu siap. Dan doling ya hari ini, beliau kalau ngomong saya doling saudara ya, Kak doling ya siap. Ada orang siapnya itu ya siap, udah doling aja, udah rutinitas, bawa galon, putar-putar, gula lambar-lambar mesrik, enggak. Saya hari itu langsung, ini kalau banjir, saya akan pergi ke tempat-tempat yang rawan banjir dan deklarasi di situ, dan di titik membuat banjir dan apa yang saya lakukan. Kalau itu hari terang dan gak hujan-hujan, saya harus bener-bener ngomong. Dan ini apa, kadang-kadang kenapa disuruh doling kalau saya kan sudah tanggung jawab sebenarnya, tapi kalau pemimpin terus saya begitu, saya langsung habis doa saya sampaikan tepat sekali, karena melakukan lebih dari yang diminta. Seringkali kan kita ini cuma melakukan yang istilahnya rutinitasnya. Kalau nggak rutinitasnya adalah proseduralnya. Prosedural itu hanya batasan ya aman. Tetapi untuk menang itu, perperangan itu sampai mengalahkan musuhnya. Bukan hanya membangun perlindungan, terus hanya deklarasi, enggak. Makanya saya katakan hari ini, Tuhan itu bilang kepada Bapak Ibu di tempat ini, dia katakan bahwa kita ini melakukan lebih dari yang diminta Tuhan. Saya tidak tahu, saudara mungkin akan lebih ekstra, melakukan lebih banyak lagi, memberi banyak lagi, saya juga nggak tahu apa yang tiba-tiba disuruh banyak. Jangan pernah tahan-tahan, karena begitu ledakannya itu berkatnya nanti juga, berkatnya saudara itu juga ledakan berkat ya. Makanya saya katakan hari ini Tuhan itu berbicara sangat spesifik untuk core identitas gereja di tempat ini. Dan saudara yang kasih, saya bacakan lanjutnya adalah ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kerelaan. Banyak orang itu tidak rela. Banyak orang itu kadang-kadang hitung-hitungan. Tapi kalau dengan kerelaan berarti belum disuruh pun punya ide, tiba-tiba Tuhan berbicara. Itu kerelaan. Saudara, untuk menjadi rela itu kadang-kadang nggak mudah. Saudara, banyak hal, rela nggak tidur, rela kan buat saya kemarin itu rela nggak tidur 3 hari pelayanan. Saya nggak ngerti, kalau enggak saya bisa memarahin kepada PIC sana yang bener aja, berangkat 7 jam, balik lagi ngajar, yang bener aja kenapa nggak kasih jeda, bisa aja ya. Tapi itu, oh my God, luar biasa. Ini nanti lawatan setiap hari, nggak tidur. Kan nyanyinya lawatan setiap hari, berarti siap nggak tidur, ya kan? Tidur pun nggak bisa, saudara. Kalau nggak latihan nggak bisa. Makanya saya katakan ajaib. Ya, Tuhan dikatakan rela. Nah, saudara, rela itu butuh banyak hal. Ya, dulu suami saya pernah berpikir, ya saya ceritakan bukan karena aibnya, tapi kesaksian. Saudara, suami saya itu pengen nikah, mimilan tuno, kemana-mana berdua. Ya baik sih kemana-mana berdua, tapi dia lupa dia menikahi Kopassus. Dengan kata lain, dan kaget. Ini pun tadi hari ini kaget. Hah, kemana kamu? Kemarin pergi. Dan kadang-kadang saudara siang gitu, kita makan yuk, kita ke Jati Asih. Pak, maaf saya di Lombok. Oh my God, kamu di Lombok?
Bayangin, saudara, saya itu berangkat biasanya dengan banyak bawa-bawa gitu, dia pergi ke kantor atau apa. Dari itu, Pak, kan saya ada yang bisa nganter siapa aja gitu kan, karena ada driver juga gitu. Nah, saudara yang kasih apa? Tiba-tiba ya saya diajak makan, saya ada di Lombok. Dan suami saya, oh my God, ya. Dan saudara langsung kedua, suatu waktu tiba-tiba gitu ya. Ada rapat, tolong ikutlah, ini penting. Apa Pak? Saya di Surabaya. Hah? Kamu ini katanya yang benar. Suatu waktu saudara dia mau, Tuhan, aku ini gimana ya? Aku tuh punya istri, kayak gak punya istri. Ya cerita hatinya. Ya cerita hatinya, kata Tuhan, sebenarnya tidak seperti yang saya pikirkan. Tapi tiba-tiba dia duduk dan dikatakan, kata ini yang Tuhan kasih, kamu harus rela. Pernah beliau gak rela, bener-bener gak rela, saudara. Wah, kesel ngomong ini dari saudara, saya ini kondisinya tiba-tiba. Dan Tuhan itu ngomong ke Pak Isa, dan kamu ya rela gak? Suami dia sudah dapat sebenarnya ya. Saudara, tiba-tiba kalau enggak ya nanti kamu siap sendiri. gitu saudara. Wah, udah tahu dia Pak Isa. Akhirnya beliau hingga saat ini pun berkata, sudah punya hati yang rela. Ya, istrinya mau apapun, ya rela. Dialah melakukan kehendak, rela. Saudara, nggak mudah karena kadang-kadang bayangin lagi gini, saudara ya. Lagi mungkin makan bareng, tiba-tiba ditelepon, Kak, ini mau ada ini, bisa nggak kamu ke ini? Wah, ternyata harus nanganin kasus. Ya, Alhamdulillah langsung siap makan. Di situ saya tinggal beliau ngomong, siap rela. Saudara, tidak mudah kalau nggak punya hati yang rela ya. Saya tidak menyuruh orang seperti kayak saya, tapi yang jelas kerelaan saudara beda-beda. Kadang-kadang rela, yang satunya istrinya mungkin banyak kerja, kadang-kadang harus menata anak-anaknya, yang suami atau kebalik. Ada sisi-sisi yang kadang-kadang harus rela. Kadang-kadang tidak semua selalu bareng. Kalau saya punya waktu bareng itu sangat berharga. Langsung suami saya tidak akan kayak yang rasanya berbinar-binar rasanya ya. Karena apa? Tapi saya kira kerelaan beda. Makanya kami ya sudah mau tiba-tiba gitu ya. Even waktu mau ke mana ini Amerika. Hah? Ke Amerika? Terus berapa hari? Ya itu agak lama gitu ya. Dan apalagi pas waktu kemarin ke Israel, yang lain sudah pulang. Ini istriku kok nggak pulang. Ya, udah mikir, ya istrinya pasti yang paling akhir. Ya. Nah, saudara yang kasih, hal-hal yang seperti itu harus diberikan rela. Saya nggak tahu, mungkin ada hal apa lawatan, ada hal apa di sini. Tiba-tiba mungkin ada menara doa yang suruh jaga terus di menara doa. Saya pernah ngalamin, ya. Ada di dalam menara doain satu-satu. Ya saya harus rela. Di saat musim apa dan saya bagian apa, saya harus rela. Ini lebih dari memberi lebih kerelaan. Bahkan mereka rela sebelum mereka melakukan dengan kerelaan dan menawarkan diri. Nah, inilah yang perlu kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang ingin mengalami hal spektakuler, tapi kita nggak pernah bangun. Makanya seperti itu tadi, perlengkapannya banyak masih ada di sekeliling sini. Gak pernah rela, gak pernah siap, gak pernah yes. Nah, saudara yang kasih, berikut kita akan baca lagi kepada ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita mengerjakan sesuatu memang kita kerjakan untuk Tuhan. Tapi karena dia jemaat ini tahu dia itu selain untuk Tuhan yang sungguh-sungguh, pada waktu dia melayani orang lain pun dia melayani bukan karena untuk orang tapi kepada Tuhan. Dan itu dampaknya yang orang bisa merasakan. Memang jemaat ini melakukan pertama-tama untuk Tuhan, tapi juga untuk kami. Nah, saudara yang kasih, itulah dampak dari ledakan.
pada waktu kita melakukan segala sesuatu, yes Lord, yes Tuhan, ya tiba-tiba orang, ya itu kita bisa meradiasikan sebuah kasih. Nah saudara yang kasih, Tuhan sangat rindu kita alami sebuah pertumbuhan lebih dan lebih lagi di tempat ini. Nah ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mereka mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia memulainya. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal. Nah, kaya dalam segala hal. Saudara, dimulai sesuatu yang kita sudah bangun, Tuhan itu kalau kita ini setia dengan perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Di sini dikatakan karena kaya akan iman. Di sini dikatakan kaya dalam iman. Iman ini penting karena iman itu dasar dari segala sesuatu. Ada orang itu miskin iman, dengan kata lain imannya tidak lagi tidak bisa beriman. Tapi kalau kaya segala sesuatu, yes, oke, percaya, yes, kita percaya Tuhan akan buat keajaiban. Ada sebuah iman yang kaya akan iman, kaya dalam iman. Itu berarti orang ini bukan hanya iman untuk keselamatan, bukan hanya iman untuk hidup dengan kata lain materi, tapi iman untuk kesembuhan, iman untuk banyak hal. Ini kaya dalam iman. Terus di sini lagi dikatakan selain kaya dalam iman adalah saudara apa? Ya, dalam perkataan. Dengan kata lain perkataannya ini adalah membangun hikmat dan kaya akan hikmat baru yang dari Tuhan. Dalam perkataan menyatakan kebenaran, dalam perkataan membawa pengajaran dan membawa orang dalam jalan kebenaran. Dan di sini dikatakan lagi dalam perkataan dalam pengetahuan. Ini seperti karunia ditulis dalam 2 Korintus yang mengatakan karunia-karunia. Saudara yang kasih, orang itu ada 3 hal. Pertama memiliki basic yang dengan kata lain memiliki karunia, talenta dan skill. Terus mulai harus punya pengejaran yang namanya karunia. Setelah mulai punya pengejaran karunia, kalau nggak punya pengejaran, orang itu kalau hanya flat kemampuan aja, ya cukup seperti ini. Tapi ditambah dengan karunia, itu menjadi sebuah kemuliaan atau istilahnya kemuliaan. Yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga harus pengejar yang namanya karakter. Karena kalau tidak, orang itu bisa jatuh di dalam karunia. Orang itu akan, kalau yang hanya paling bawah tadi flat, ya gitu aja, yang melakukan sebatas kekuatannya. Tapi kalau sampai ketiga ini tadi, tiga-tiganya hidup, punya talenta, punya skill, dan punya karunia, dan makinnya punya karakter. Itu artinya bertumbuh di dalam kedewasaan sampai orang itu matang. Saudara yang kasih, di sini tadi dikatakan, kalau saudara sudah mulai mengenali saudara apa yang saudara miliki pada saat saudara di dalam Tuhan, yaitu skill dan talenta saudara, kejarlah karunia. Karunia membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia hikmat, memberi, karunia menyembuhkan, kejar supaya itu membuat saudara memiliki. Karena itu sudah disediakan sama Tuhan. Saudara kadang-kadang minta, ambil. Nah, Tuhan itu sampai ngomong, aku ini sudah menyediakan, tapi kenapa nggak diambil? Terus setelah itu hidupi dengan yang namanya punya karakter. Dan itulah banyak orang akan punya kekuatan dan menjadi semakin matang dan kuat. Nah di sini tadi Tuhan ingatkan tentang saudara sama seperti kayak punya dimiliki karena dia memiliki pengetahuan. Ya, pengetahuan itu ada pengetahuan akan roh, pengetahuan akan hal-hal yang baru. Dalam kesungguhan untuk membantu. Di sini dikatakan kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Ada orang yang bisa membantunya cuma ya udah membantu nyapu, gak bisa membantu yang lain-lain. Saya ini kadang-kadang lihat orang, saya kan punya mahasiswa lumayan banyak. Ada orang punya IQ, wah kelihatannya bagus, pintar. Tapi saya suka dua-duanya, IQ. Kalau diajak kerja sama enak, gak usah ini digosok, repot saudara ya. Ini digosok, ini disapu, ini. Kadang-kadang lihat dalam kondisi gitu,
Ya saya ngerjain banyak. Oh ya memang gak berpengetahuan di dalam hal itu. Makanya didik orang itu, saudara saya didik ini kalau awalnya, kalau saya di sini baik gitu ya. Tapi kalau cara didik saya kesel ya. Ya saudara lihat, ya tahun pertama saya pasti menghadapi ya 38 anak dari provinsi yang ya saudara awal bayangin, pasti kalau awal kalau belum sempat dididik, jangan kasih tugas kalau sebelum saya didik. Ngepel ada yang maju, ada yang muter. Bayangkan saudara, saya harus ngajarin ngepel dari seragam, ini ngepel. Yang rice cooker bisa dicuci pakai kawat, busuk apa putih. Aduh, saudara. Terus kadang-kadang bikin blender, kosong. Karena apa? Salah tidak dikasih. Aduh Tuhan, saya mau udah langsung. Jangan dikasih kerjaan kalau anak baru sebelum training sama saya. Karena kalau nggak pasti saya akan ngomong. Siapa yang di sini saya tanyain, siapa di sini bisa ngepel? Nggak saya suruh ngepel. Saudara takutnya disuruh ngepel kan? Dia nggak ada yang katakan. Sekarang saya mau cari sumber. Saya panggil satu. Gimana cara ngepel? Gimana cara membersihkan ini? Semua di sini saya akan buat peragaan semuanya ya, dan ngajarin mereka. Nah saudara yang kasih, saya sedang mengasah EQ. Sehingga kalau saya kerja ya, kamu pernah ya, saya ngutip lah Pak Samuel gitu ya, dulu pernah kesaksian juga. Kan dia ngomongnya AB saya sama Bewor. Dan saudara yang kasih kan membantu. Jangan saya membantu kamu. Ya, dan saudara yang kasih, ya kamu ini AB atau ABG? Ya, beda banget AB dengan ABG. Dia sampai malu, ibu, ya, dan harus training banyak orang. Ya, dan namanya pelatih itulah saudara. Saya siap-siap kalau setiap angkatan baru atau setiap pergantian mahasiswa penerimaan mahasiswa baru, saya sudah langsung siap gerak mengasah EQ. Dan akhirnya saya ini sekarang lagi memulihkan kurang lebih 5. Saudara ada pemain musik, saya pemain musik skill ya. Kamu jadi pemain musik kalau kamu tidak menjadi penyembah. Pertamanya seneng dekat dengan Ibu Puji, tapi ya tiap hari kaget-kaget kalau kamu nggak bisa menyembah dan kamu nggak mendatangkan hadirat. Saudara, saya main musik gitu, malaikat saya main musik gitu. Itu kaget-kaget dan takut. Saudara, tapi saya katakan kita harus ngerti yang namanya memiliki EQ-mu ini loh, cerdas. Jangan ada orang itu diajak kerja cuma enak dekat orang yang dekat dengan saya katakan cerdas. Cerdas itu bukan hanya IQ. Nah saudara yang kasih, makanya kaya di sini akan pengetahuan apa? Bukan kita hanya kaya di otak kita, tapi sampai kita punya yang namanya ya kaya akan memberi. Ini tadi kreatif banget dan cekatan banget, enak. Ini perlu dibangun dan ini perlu digali. Dan ini perlu kembangkan. Saudara, mari hari-hari ini kalau lawatan setiap hari bagaimana? Ya, saya mungkin saudara, dana itu juga butuh banyak lawatan. Saya bilang, ya kan dinubuatin, nanti boleh munculkan emas dari langsung emas kira maya takar gas ini. Gak muncul saudara. Doa saya katakan Tuhan. Saya pernah Tuhan anugerahi untuk melihat mangan. Geologi mengatakan di sini, ya, saudara juga nggak dapat, kosong, drop. Saya langsung doa, nggak di sini Pak, ujung sana. Dan saudara begitu keruk sana, bertetek kan, Bu jangan pulang Bu, Ibu pandu kami di mana menggali lagi. Nah saudara yang kasih, itu ketepatan karena kita punya ya dan dipercaya Tuhan. Saudara yang kasih, ini lagi langsung salah bibilnya doa itu kata bisa. Besoknya lagi udah mungkin 2 hari udah habis kali coba. Saya lihat tiba-tiba saya datang ke uratnya ke sana. Apa sih Bu urat itu? Uratnya itu kalau emas itu ada ngalir katanya. Dan tiba-tiba
di ujung dekat sungai yang bukan. Saudara, itu batu ini, iya batu, tapi di bawahnya kali dua boy, gunungnya menuai. 2 hari lagi saya ke Australia. Australia, saudara, tidak ada pengawalan. Saya sudah memenuhi kapalnya tenggelam, aku apa? Itu tadi mangan. Ya, itu ada kerugian lumayan. Tapi pengalaman buat kita semua nanti. Ya, kalau tiba-tiba saudara, saya nggak tahu yang supranatural di sini mengeluarkan boksit, mengeluarkan nikel, mengeluarkan emas, mengeluarkan apa? Karena Indonesia kaya banget. Kalau saudara mendengar tentang Papua, itu kekayaannya luar biasa. Saya ini pernah ke yang namanya Tembagapura, kekayaan gunung itu, kotanya kayak Australia. Tempat-tempatnya dingin dan sedang hati saya. Ini sebuah negara atau di sana mungkin kabupaten, bener-bener kayak kota tersendiri. Ininya juga supermarketnya itu bukan kayak di Indonesia, kayak di luar negeri. Saya belanja sosis yang kudu yang apa ya, saya ketemu bule-bule orang-orang Australia, orang-orang mana gitu ya. Saya katakan, Tuhan, kalau saudara tahu itu buat mendanai lawatan, itu masih sangat lebih dan banyak sekali. Masalahnya, pada mana Tuhan yang bisa mengelolanya. Sekarang gabungkan antara ini. Dan Tuhan katakan, hari-hari ini Tuhan bilang bahwa kita ini kaya dalam kesungguhan membantu. Kalau saudara kadang-kadang masih belum terlihat sebuah keadaan, potensi saudara, sungguh-sungguhlah lakukan hal apapun dengan sungguh-sungguh. Saya ingat loh, ayat yang saya akan akhiri dengan ayat yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 saya dikatakan, Elia manusia biasa, tapi dibumbui dengan karena sungguh-sungguh berdoa, maka dia membuat keajaiban. Kita ini berdoa dia sungguh berdoa, kita punya mungkin, tapi sungguh-sungguh itu melebihi dari biasanya. Sungguh-sungguh itu roh, jiwa dan tubuhnya, tekadnya menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu banget. Dan ini seringkali saya ngomongin kepada jiwa saya, puji belajar engkau menyatu di Bapa, Putra dan Roh Kudus. Belajar engkau sungguh-sungguh. Bukan hanya supaya disenang pemimpin, bukan hanya supaya lihat di upload langsung Saudara Bapak di-upload kan supaya dunia melihat. Dan kalau firman Tuhan, dunia melihat bukan dunia melihat uploadan. Dunia melihat itu sampai dunia merasakan. Dunia ini melihat ada apa ini? Kok sampai seperti ini? Kok ngalamin ini? Kok ada sesuatu terjadi di atmosfer? Itu dunia melihat bukan karena mungkin uploadan kita, tapi ada yang dirasakan. Ini dunia melihat, dunia alami. Mari tingkatkan kepada yang biasa menjadi sungguh-sungguh, karena kita tahu akan ada sebuah ledakan yang ajaib yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Dan sebab itu saya akhiri dengan kata yang berkata, dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga adalah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan menekankan hal yang ajaib di tempat ini, maka Tuhan sedang menaruh warna yang buat di tempat ini ledakan kasih yang dan Tuhan bersinar kasih. Tuhan sedang membawa saudara di dalam hal yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku mau seperti yang dari Yesus disempurnakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku
hidup setiap kita. Jangan sampai kita tidak membuat benih itu bertumbuh. Dan bahkan juga ada karunia-karunia yang Tuhan beri. Jangan sampai kita tidak mengerti dalam pengejaran untuk menerima itu. Dan Tuhan mau sampai kita memiliki ketiga tahapan di mana Tuhan mau karakter kita bertumbuh. Tuhan, kalau pujian ini mengingatkan kepada kami, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Sempurnakan hidup kami. Kalau kami memiliki sebuah basic yang Tuhan beri dalam hidup kami, atau skill yang Tuhan beri, karena Tuhan sudah menaruh dalam hidup kami, baik di talenta maupun Tuhan skill apapun yang Tuhan taruh, biar ini semakin bertumbuh dalam hidup kami, bahkan juga bertumbuh berbuah. Dan Engkau juga berikan karunia itu yang adalah potensi ilahi yang Tuhan beri untuk supaya kami menggunakan pada waktu kami melayani. Bahkan hari ini Engkau akan melengkapi kami dengan perlengkapan yang Tuhan yang sempurna. Sempurnakan semua itu untuk supaya setiap kami tumbuh dan hidup dalam rencana-Mu untuk kami menggenapi destiny kami. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu di tempat ini. Inilah Tuhan tempat di mana Engkau menyatakan ledakan sinar kasih. Dan Engkau akan membuat banyak Tuhan hal-hal yang ajaib Engkau buat di tempat ini. Hal-hal yang ajaib dan yang besar Engkau nyatakan di tempat ini. Bahkan tempat ini menjadi kesaksian dan meradiasikan kasih Tuhan yang membuat banyak orang disembuhkan dan dipulihkan. Mari Tuhan, mari Tuhan, tembusi setiap umat-Mu dengan Roh-Mu. Tembusi umat-Mu sehingga mereka punya pewahyuan yang baru, dan mereka punya landasan hati yang siap untuk dibawa oleh Tuhan mengerjakan hal yang besar. Yes Tuhan, urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka. Biar mereka turun dan kuat bertumbuh dalam hidup mereka. Biar mereka menjadi jemaat yang terus membawa ledakan sinar kasih kemanapun mereka pergi. Dan mulai hari ini sebuah keajaiban Tuhan kerjakan di tempat ini. Tempat ini menjadi tempat di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menyatakan keajaiban-Mu. Orang kasihan kata-kala para kasihan kata-kala Tetapi engkau seperti kuda yang begitu dilahirkan itu lari dengan kuat.
dan Engkau terbang dengan ajaib. Itulah Engkau di tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau akan mengalami percepatan yang ajaib. Engkau akan mengalami percepatan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Engkau mungkin dilihatnya sederhana keadaan ekonomi lalu, tetapi Tuhan tiba-tiba pada waktu benih itu ada, engkau renungkan dan engkau hidupi, engkau akan menjadi orang yang tiba-tiba, wow, dalam nama Yesus ada ledakan sinar kasih yang membuat engkau melihat percepatan ini, keajaiban dan kuasa yang supranatural. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Engkau terus bergerak dengan ajaib. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini dengan ajaib. Dalam